Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, baik yang sedang monitor chart maupun yang persiapan berangkat kerja. Kita sampaikan semoga sukses semuanya pagi hari ini. Kita langsung masuk di topik bahasan yang akan kita siapkan pada pagi hari ini terkait dengan pergerakan potensi dan kemungkinannya untuk 1 hari ke depan, di mana kita nanti bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada di sana secara dini, lebih awal. Kemudian dengan trigger yang ada kita bisa memanfaatkan peluang juga yang ada di sana. Baik, kita awali dengan time frame yang lebih besar. Kita masuk di time frame daily sebagai bagian yang tidak boleh kita abaikan, karena di time frame daily ini kita akan bisa melihat bagaimana potensi secara umumnya. Kita lihat dari arah utamanya masih didominasi oleh buyer. Candle yang kemarin tidak terlalu banyak mempengaruhi pergerakan candle-candle sebelumnya. Kalau kita lihat strukturnya masih di atas, ya, struktur candlenya secara umum ini masih naik. Kemudian area retracementnya masih belum dilewati. Di time frame besar ini kita melihat 3 candle terakhir sementara dikembalikan posisinya oleh buyer. Jadi kalau kita lihat dari mencoba untuk koreksi, kemudian ditekan oleh buyer, dikembalikan oleh seller, kemudian seller kembalikan lagi oleh buyer. Nah, sekarang posisi dari 3 yang ada tidak terlalu banyak berdampak. Kita lihat yang terakhir yang kemarin didominasi oleh buyer, meskipun kekuatannya hampir sama, kekuatannya hampir imbang. Kalau kita lihat dari penolakannya pun hampir sama, volumenya pun hampir sama dengan candle sebelumnya. Ini artinya kekuatan buyer dan seller sementara ini masih sama, masih imbang, sehingga dalam posisi konsolidasi, dalam posisi sideways. Kemudian probabilitasnya kemana yang jadi masalah nanti. Kita lihat di harga low-nya, harga terendahnya pun masih berada di kisaran ini, masih berada di kisaran 1782. Dari perjalanan candle yang ada di sana, maksimum harga terendahnya di 1782. Kemudian low-nya, high-nya juga belum terlalu signifikan, sehingga ini pergerakan ini cukup kecil, cukup berpotensi dua-duanya. Ya, dalam posisi seperti ini, konsolidasi seperti ini, maka kita bisa gambarkan ya posisinya begini. Kemudian di posisi level psikologi ini, kalau sudah mulai bergerak warna hijau, apakah nanti naik juga belum tentu karena masih konsolidasi. Maka yang bisa kita lakukan adalah dengan melihat nanti time frame yang lebih rendah. Namun demikian, bahan utama kita bisa dapatkan di time frame daily ini adalah di candle terakhir yang warna hijau. Itu artinya buyer kembali akan muncul dan akan menekan seller yang beberapa hari terakhir mencoba untuk koreksi. Kemudian kita kembali masuk ke time frame yang lebih kecil, time frame di bawahnya. Kita lihat di time frame kecil, bukaan didominasi oleh warna hijau, maka bisa dipastikan nanti akan ada penolakan, akan ada tekanan buyer yang kuat di sana. Meskipun sekarang masih didominasi oleh warna merah, ya tidak berarti seller akan nanti kuat di sana. Mengingat yang kemarin masih didominasi oleh buyer.
Sehingga di mana posisi kita entry buy-nya nanti setidaknya minimal ketika marketnya mulai bergerak naik dan melewati harga tertinggi level psikologi yang terdekat di sana. Setidaknya kita bisa manfaatkan untuk entry buy dengan harga sekitar 1793, sekian ya. Di kisaran ini kalau nanti lebih tinggi, artinya lebih tinggi itu berarti harus di atasnya. Harus di atasnya lebih tebal lagi ya, bisa di 1794 ini. Kita bisa melihat dari pergerakan nanti yang ada 1794,6 boleh lah. 60 boleh. Artinya sudah bukan berada di level psikologinya, artinya sudah lebih tinggi di sana. Sekali lagi dengan catatan buyer sudah mulai muncul dan mulai tebal di sana. Nah, posisi sekarang karena warna merah, kita perhatikan, kita tunggu hingga level psikologinya dilewati. Di sini ada level psikologi di area 1791 untuk menguji apakah nanti seller ini cukup kuat untuk menekan buyer yang kemarin mendominasi. Kalau nanti ternyata breakout, ya setidaknya kita bisa manfaatkan koreksi. Kita bisa ikut dari breakout yang ada di sana dengan entry buy, entry sell di sini di 1790,2. Ya, 1790,2. Ini adalah sell 1790,2. Bagaimana kalau nanti berbalik ternyata menyentuh berbalik? Maka yang berlaku adalah recovery. Recovery jangan lebih dari 250 kondisinya seperti ini. Artinya jangan lebih dari 250 pip ya. Kemudian kalau dia kuat turun sampai di mana kira-kira di bawah ada level psikologi yang kuat lagi. Di sini ada banyak penolakan. Saya ngambil di ujung di sini yang lebih dekat. Nah, ini adalah level psikologi berikutnya. Sehingga nanti kalau dia breakout di tengah ya masih ada potensi cukup jauh. Oke, ternyata kita terlalu jauh kalau kita mengambil ini. Jaraknya kalau pagi cukup jauh sehingga nanti potensinya akan cukup jauh ya. Jadi kita bisa dekatkan di level psikologi yang lebih dekat lagi. Di mana di situ banyak terjadi penolakan, kita bisa ukur, kita bisa tahan di sana untuk menguji apakah nanti seller juga kuat. Kemudian di sini ada level psikologi berikutnya di 1785, sekian. Apakah kuat? Saya belum yakin sellernya betul-betul kuat sampai di bawah ini. Namun demikian tetap semuanya bisa berlaku ya, pasar bisa saja nanti terjadi seller yang betul-betul kuat, maka yang perlu kita siapkan adalah bagaimana simulasinya ketika nanti betul-betul kuat. Yang pasti kita belum entry hanya di sini, di area sini. Kalaupun kuat kita bisa masih dapat profit dari sini. Oke, kemudian coba kita untuk lukiskan, dengan menarik garis. Perhatikan kalau saya tarik garis di sini turun, kemudian ini di level psikologinya ditolak oleh buyer, kemudian dari sana tidak bisa breakout dari level psikologinya di sini. Ini ada level psikologi, tidak di breakout, kemudian ditolak kembali oleh seller. Perhatikan, nah begitu menyentuh level psikologinya atau membentuk double bottom,
kemudian ditolak oleh buyer. Naik kuat melewati level psikologinya, maka dia lanjut naik, kemudian ternyata tidak juga bisa melewati level psikologinya di sana. Di sini ada level psikologi yang tidak dilewati, kemudian ditolak ya. Ada penolakan di atas kuat sekali, hampir sama dengan volume, hampir sama dengan bodinya. Kemudian mulai terbentuk penolakan, mulai terbentuk wujudnya seller, maka ini menjadi petunjuk trigger seller akan mulai muncul, dan akhirnya betul-betul muncul. Kemudian kita tarik, coba kita tarik dengan garis seperti ini. Oke, berada di level psikologinya, di sana. Kemudian ditolak oleh buyer lagi. Nah, seperti ini kalau kita lukiskan. Nah, nanti kemungkinan besarnya ketika menyentuh level psikologi, nanti diuji di sana apakah kuat atau tidaknya. Kalau nanti kuat, berarti berpotensi lanjut turun. Tetapi saya lebih cenderung di area ini akan terpental dan kemudian kembali naik. Diingat, kembali naik harus diuji lagi di level psikologi. Di area uji pertama adalah di 1793, ini harus dilewati dulu, breakout dulu. Nanti kita bisa buy di sini. Yang tadi sudah kita sampaikan ini, kita bisa buy di sana. Nah, ini di 1794 ini sudah breakout. Kemudian kalau misalnya nanti ternyata kuat lagi, kita breakoutnya kita nunggu ketika breakout lagi di sana, sehingga kita bisa ambil posisi buy di situ. Buy di kisaran 17 berapa itu? 1797 mungkin ya. Coba kita cek di area di situ, pastikan sudah betul-betul breakout di sana, atau lebih yakin lagi di sini 1796 1796 ya, 96.96 ya. Ini nanti tempatnya atau triggernya kita yang menentukan. Saya hanya melukiskan, hanya memprobabilitaskan sebagai gambaran saja. Nanti penentuan titik sesuai dengan gaya kita masing-masing, sesuai dengan kondisi pasar yang terkini nantinya. Kemudian ketika nanti breakout kuat lagi, kalau sudah breakout di sini ya, kalau sudah breakout maka potensinya akan jauh lebih kuat lagi, nanti akan bergerak naik lebih kuat lagi. Ini sudah dilewati, kemudian di atas dilewati, maka nanti akan mencoba untuk menuju ke sini. Ini adalah level psikologi yang paling kuat. Apakah berpotensi? Ya, semuanya berpotensi, hanya saja kita mengikuti ringnya. Kalau ringnya sudah terpenuhi, ya tidak ada berita, maka berpotensi akan naik turun di sekitaran itu nanti. Arah kecenderungan utama adalah bergerak ke atas. Arah kecenderungan utama masih akan bergerak naik. Hanya saja untuk menentukan trigger buy, sekali lagi pastikan merah sudah selesai, pastikan buyer sudah mulai muncul dan memakan habis warna merah yang ada. Merah bukan berarti satu, tapi ada dua merah, maka setidaknya dari dua ini harus dilewati oleh buyer, baru nanti kita bisa tentukan trigger kita untuk entry buy. Ya, mungkin ini yang kira-kira bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman khususnya keluarga Wija Trading mampu membaca kondisi apapun, mau naik mau turun tidak peduli, yang terpenting mampu membaca peluang-peluang yang ada di sana, bisa memanfaatkan untuk kita entry dan taking profit di sana. Jangan lupa selalu gunakan money management yang terukur, yang aman. Jangan lupa selalu batasi kerugian, karena di sini yang kita lakukan adalah membaca probabilitas. Kemungkinan terbesarnya tujuannya adalah untuk meminimalkan kerugian, bukan untuk analisa yang valid, bukan analisa yang
akurat. Sekali lagi, batasi kerugian sesuai dengan kondisi pasar yang ada, sesuai dengan karakter dan gaya trading. Yang terpenting lagi, ingat selalu bahwa pergerakan Asia, pergerakan pagi secara umum masih belum terlalu ekstrim, sehingga harus betul-betul eh, menyadari, harus betul-betul kita pahami untuk taking profitnya jangan terlalu banyak. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit dua arah.